Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Hanif Asyari dengan NIM 150 120 4327. Sekarang saya akan membacakan hasil hasil rangkuman saya dari week 1 sampai 7 untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester analisis risiko. Silakan dengarkan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang analisis risiko. Analisis risiko adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, atau individu untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Sumarno, pengertian risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Nah, sumber risiko jadi biasanya terjadi karena banyak hal. Salah satu contohnya adalah finansial, ekonomi, dan juga lain-lainnya. Risiko juga sudah mengalami beberapa evolusi dari abad ke-18 karena ada kasusnya karam sebuah kapal pinjaman yang berujung dengan pembuatannya sebuah asuransi untuk meminimalisir sebuah risiko kerugian. Dan untuk perjelas risiko, kita akan melewati fase pengolahan risiko yang berisi identifikasi risiko, analisis implementasi, dan respon to minimize risk. Ada dua teknik untuk identifikasi sebuah risiko. Yang pertama adalah kualitatif, yang contohnya adalah brainstorming. Yang kuantitatif, yang contohnya adalah Monte Carlo simulation. Nah, sekarang kita beralih ke model risiko proyek keuangan, yang contohnya adalah keuangan perusahaan, yang proses dalam pengambilan keputusannya mereka melalui 3 kategori, yaitu objektif, financial decision, dan financial technique availability. Dan saya akan menjelaskan risiko keuangan. Apa saja risiko keuangan sih? Contohnya adalah keterlambatan konstruksi. Itu risiko bahwa konstruksi tidak akan selesai pada waktu yang tepat. Yang kedua adalah risiko mata uang. Itu risiko mata uang yang muncul ketika ada aliran dana lintas terbatas. Yang ketiga adalah risiko suku bunga. Suku bunga secara langsung mengaruhi baik pinjaman dan investasi. Risiko non keuangan. Yang keempat sekarang saya akan menjelaskan tentang risiko non keuangan yang mengaruhi keuangan proyek. Yang itu pertama adalah risiko dinamis, yang itu risiko dinamis merupakan risiko yang timbul akibat suatu keadaan yang terus berubah. Yang kedua risiko kontingensi, yang itu proses mempersiapkan organisasi untuk merespon peristiwa yang direncanakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi risiko kualitas. Nah, risiko sendiri kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kualitas atau mutu. Adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Dan risiko kualitas itu adalah gabungannya yang telah definisikan sebagai potensi bahwa suatu produk pelayanan tidak akan memenuhi standar kualitas minimum konsumen. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perencanaan mitigasi. Dan mitigasi risiko adalah proses pengembangan opsi dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek, dan bisa disebut juga dengan rencana untuk mengurangi dampak kejadian tak terduga. Berikut merupakan hasil rangkuman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.